mereka galak banget pula dengan adanya tadi offlaner yang sangat kuat, Uranus mereka kantongi, Chow pun mereka dapatkan. Dan untuk peperangan, ada Kufra. Dari Drian bisa ngasih inisiasi yang baik di follow up dengan adanya Chang'e. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik di game yang pertama antara EVOS Legend dan juga tim Onyx Esports. Iya, buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa diserukan, diramaikan ya. Dan lupa like-nya juga. Karena yang akan menjadi match yang cukup intens dari kedua tim. Dimana dari EVOS Legend juga mereka masih butuh poin yang cukup banyak. Onyx juga sama. Lagi mulai dirusuh ke arah jungle dari tim EVOS. Dan Rian masih berada di paling depan, kali ini masih cukup tanky dan bakal coba dipaksa untuk tidak mendapatkan blue buff terlebih dahulu untuk one-nya. Ya, dan kalian juga bisa nonton MPL bersama dengan streamer kesayangan kalian ada Masya, Angsal, Yung, dan juga Baby Shark. Dan awal-awal kita ngeliat kalau di area top lane EVOS berhasil untuk menyentuh, mencicil dari segi turret yang lagi ada shieldnya. Iya, tapi kali ini ya, dapetin gue banyak banget, tapi kali ini Drian masih punya bouncing ball, tapi lihat langsung flicker, dia takut di ejector sama Bajan Bude. Iya, serem banget karena EVOS Legend mereka sudah bersiap di dekat area buff. Mereka nggak sampai mengganggu atau ngasih HP tambahan ke area buff, langsung mundur ke arah belakang biar semakin cepat lagi Wan mendapatkan blue buffnya. Karena Link tanpa blue buff itu akan sangat sulit juga untuk bertahan, untuk berotasi. Rotasinya agak sedikit terlambat, tapi Sans sudah berada di area jungle bersama dengan Drian. Bajan ngegangguin terus-terusan. Dan dari sisi Onyx Esports, untungnya mereka punya Drian yang akan selalu sigap ngebuka vision. Tapi harus diperhatikan juga sama Drian, jangan sampai terlalu jauh juga dari teman-teman Onyx Esports. Jangan sampai nanti dia ke pick off sendiri, karena dari EVOS Legend mereka bisa dibilang cukup grouping juga di early phase-nya. Dengan ada Kagura, dengan ada Pendragon, apa Ibajan tuh lagi dan lagi ejector langsung ke arah belakang. Kali ini Pendragon udah langsung nge-pop ke arah Inferno-nya, dan ini yang aku bilang. Terlalu jauh dari teman-teman Onyx Esports, sampai Chang'e-nya pun baru aja tadi level 4, agak sedikit sulit. Kalau dia keluarin resource skill-nya, Meteor Shower-nya hanya untuk seorang Drian, ini agak sedikit waste sih. Benar-benar. Dan pergerakan dari EVOS Legend mereka surprise attack banget muncul di tengah dan mendapatkan first blood. Semakin bisa memantapkan diri untuk memenangkan satu lane-nya mereka yang ada di tengah. Udah ke pressure, satu udah dimundurin dari Drian-nya. Takes time buat dia kembali lagi ke arah tengah. Bajan kasih pressure terus-terusan di area jungle. Rotasinya akan terus-terusan dengan adanya Link. Sekarang udah di area atas. Pendragon bersama dengan Anti-Mage. Sama-sama level 4. Iya. Tapi permasalahannya masih cukup tinggi, tapi di area atas lihat Reknya akan menjadi korban kah kali ini? Masih punya hard guard, bakal lompat kah? Enggak ternyata. Dia lebih memilih, ya udah gak apa-apa. Relakan saja aku di atas. Belum punya hard guard kayaknya. Baru aja tadi. Udah dapat. Iya. Tidak bisa kemana-mana lagi dia. Susah sih, soalnya itu kayak Angela kita tahu banget ya, memang squishy banget. Dan agak sedikit sulit melawan dua hero yang cukup tanky juga. Dan ada channeling juga kan kalau mau ngeluarin hard guard. Iya. Sementara inilah dia Turtle by Mandiri sudah hadir yang pertama di game ini. Siapa yang akan mendapatkannya karena dari kedua tim sudah mulai mendekati Turtle Pit, mengitari tempat, membuka vision terlebih dahulu. Tapi dari Onyx Esports sudah memulai ngebuka ke area Turtle-nya. Sementara Onyx Esports ini terus-terusan fokus walaupun ada Bajan, mereka nggak peduli sama sekali. Berfokus untuk mengamankan satu objektif. Dan terakhir berhasil didapatkan oleh Sans dengan adanya Retribution. Iya kali ini, tapi ternyata lihat CW akan harus terpick off setelah ada One yang mulai datang dengan Pin Spice dan juga Deviant Sword-nya. Driannya juga harus mundur dari Onyx Esports. Mereka udah kecolongan sekitar 2 poin Bude. Tapi masih bisa cukup diimbangi ya. Kali ini perbedaan networknya juga masih belum terlalu cukup jauh, berbeda 500 aja. 400. Ya walaupun Onyx Esports kalah dari segi point kill, berbeda satu doang, tapi mereka masih bisa untuk mengimbangi dari segi farmingannya. Ejector sudah dikeluarkan kepada Drian yang ngegangguin terus-terusan walaupun dia lagi jadi bola, jadi bakso, jadi cindil, dikeluarin, dilempar-lempar. Apa itu cindil? Cimol kan? Oh oke, aku nggak tahu. Dan kali ini lihat Bajannya langsung recall terlebih dahulu, reset ulang lagi, dan ada faktaku. Rexy masih mempunyai win rate 100% dengan menggunakan Kaguranya. Wow, ini bisa menjadi respect man juga mungkin ya untuk semua tim yang bertemu dengan EVOS Legend. Seram kali Rexy dengan Kagura. Tapi ada hardcore di area bottom lane, sudah merasuki dari Pendragon. Anti-Mage dalam bahaya. Mulai kabur-kaburan dengan adanya Sunpo. Dari teman-teman EVOS Legend, kurang sedikit lagi damage-nya untuk menumbangkan Anti-Mage di area bottom lane. Tapi di area belakang ejector muncul Drian. Memilih untuk memeluk turret bersama dengan Sans. Begitu terhimpit dari kedua player Onyx Esports. EVOS 4 member berotasi ke area bottom lane. Yang Overton langsung menumbangkan Rian yang masih berada di turret di area bawah kali ini.
Dan kali ini Suns-nya mau nggak mau harus nge-clear minion terlebih dahulu. Masih berada di area bawah dari 4 member dari tim EVOS Legend. Kali ini si Double juga udah mulai rotasi. Tapi lihat di area atas, Wani langsung tebas off-blade. Meng-clear minion aja. Berharap biar turret di area atas jangan tumbang terlebih dahulu. Nggak mau untuk kehilangan satu turret pun Asli. objektif harus selalu dilindungi, tapi Bebas Dragon dari anti-mage mengenai ke arah Pendragon. Ini akan jadi pertarungan yang cuma colek-mencolek, nggak akan ada yang bisa menumbangkan satu sama lain. Pendragon durability-nya sangat tinggi, anti-mage juga bisa kabur-kaburan, nggak akan cukup untuk memberikan damage terhadap anti-mage. Tapi sekarang Pendragon sudah membuka Inferno-nya, anti-mage dalam bahaya sementara di area buff. Drian mencoba ingin mengganggu. Tapi sepertinya agak sedikit terlambat dan itu tidak bisa dikontes oleh teman-teman dari EVOS kali ini. Drian masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang. Mulai dibuka oleh seorang One, kali si CW bakal menjadi target. Hargatnya mulai masuk dan langsung Deviant Sword ke arah seorang CW. Suns-nya masih belum bisa memberikan damage yang cukup perih ke arah seorang One. Oh, tidak ada yang bisa untuk memberikan perlindungan kepada CW. Iwan langsung ke arah lane di belakang. EVOS akan berfokus mengamankan satu turret di area bottom lane. Sans seorang diri tak akan bisa untuk mendefense. Mountain Chugger sudah di-pop up hanya untuk ngebuka vision saja, mengusir mundur dari EVOS Legend. Sementara di top lane ada Buzz berhasil mengamankan turret tier pertama dari EVOS Legend. Nge-push terus-terusan, dia nggak peduli, dia udah kayak punya dunia sendiri. Dan pokoknya objektif gaming menaklukkan satu lane di area atas. Iya, pertukaran 1-1 ternyata turretnya dari kedua tim kali ini. Dari EVOS pun masih mencari space yang cukup banyak untuk One. Tapi One kali ini dia bisa dibilang ya cukup apa ya, bisa dibilang cukup agresif juga. Mungkin dia juga cukup pede dengan item yang dia punya. Ya, tapi walaupun dia udah mendapatkan satu kill, dari segi levelnya tadi Sun sudah ngedapetin level 10 duluan. One baru aja naik. Naik satu level ya. Oke, kali ini dari Endless Battle pun baru dikantongi oleh One. Kali ini Deviant Sword udah mulai masuk dari seorang Link. Kali ini bootsnya masih cukup tanky, tapi masih coba dicicil-cicil, di poking aja di area atas. Bootsnya pun masih punya tambahan shield. Sedangkan di area turtle pitnya kali ini Bajan. Miss ternyata dari seorang Drian. Tyrant Rage yang gak mengenai seorang Bajan, Bude. Ngegeprek rumput dari Drian. Dan EVOS Legend berhasil mundur, kabur-kaburan Bajan walaupun sekarat dia masih bisa bertahan. Sementara di area bottom lane. Ada RKT dengan low wave-nya mencoba untuk mengusir dari segi minionnya. One sudah mulai hadir ke area bottom lane menjadi perlindungan pula dari EVOS Legend ke area turret yang bener dicolek aja itu udah langsung rontok. Gitu ya, ditiup aja hilang kayaknya. Dan dari Chow-nya anti-match kali ini akan sedikit terkena immobilize tadi. Dari Change-nya dan dari Suns. Onyx sepertinya mereka benar-benar bermain objektif banget. Mereka mau dapetin turtle biar bisa unggul juga dari segi CEX dan juga segi goldnya. Dan bahkan lihat mulai masuk lagi Bajan ejector langsung double frost ke arah seorang Drian. Dan bahkan double dragon dari seorang anti-match bisa menghentikan pergerakan dari seorang Bajan. One yang mulai masuk kali ini dengan Tempest of Blade mulai dibuka. Dan bahkan lihat Driannya masih bisa bertahan. One, Anama harus pulang seperti agak sedikit sulit. Bootsnya sangat amat tanky. Bahkan di dive, Bude. Iya, ini bootsnya datang dari arah belakang. Mengeluarkan Onyx Ace dan double kill dia kantongi. Bahkan Onyx Esports mereka nggak kehilangan siapapun. Iya. Ini kayak surprise attack banget dari Onyx Esports, tiba-tiba mereka masuk ke area bush milik EVOS Legend. Kita bisa ngeliat dari replay by Axe-nya. Tiba-tiba ini permasalahan mungkin RKT udah ngeluarin hard guard-nya untuk melindungi Bajan, tapi Bajan nggak bisa selamat walaupun udah dibantuin, udah dirasuki. Dan dari RKT dia udah cukup deh, dia nggak sampai masuk, cuma ngeluarin shield doang. Kalah jumlah juga nggak sih tadi? Cuma 2 orang doang dari tim EVOS, sedangkan reknya masih di area bawah tadi. Dan Pendragon kali ini masih coba untuk bertahan di area atas. Bootsnya bener-bener ngeselin banget sih, Bude.
Tiap kali dia dipukul malah nggak berkurang dikit gitu darahnya. Mohon maaf, siapa yang bisa ngecicil-cicil boots itu susah Iya, banget. lihat udah punya Oracle, udah punya Enchanted Talisman Bude, dia mau spam skill pun nggak takut mananya habis gitu loh. Ya Oracle apalagi ini ngaruh banget sih Iya, untuk boots tuh, di lihat area tuh. top lane. Berhadapan dengan Buset dah. Dragon Inferno udah dikeluarin, tetap aja geli-geli. Molten Kayak Side-nya dihindarin. heeh, dia dipukul pun ya Oh, udah lihat sini tuh. masih ada Regen Edge yang cukup kuat banget dari boots-nya. Ionic Edge dia dapetin stack mana juga dari minion tuh. Ya udah nggak apa-apa pull aku aja Iya, minion. paling tajir lagi sih Boots kan di area atas bebas banget karena Heeh. EVOS Legend mereka fokusnya ke area mid lane, Iya, area bottom lane, ngebiarin Boots-nya sampai bebas di area top lane. Kalau dari betul. segi damage, Onyx Esports pun udah lumayan sakit dengan adanya Blade of Despair yang sudah dikantongi oleh Suns dan juga Anti-Match. Kalau dari EVOS, mereka masih punya banyak banget versi. Dengan adanya Iya. Endless Battle di Arawan itu nggak akan cukup. Dan one-nya kali ini oke. Bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu dengan Flame Splash yang dimiliki dan Drian pun di sini cukup tanky banget ya. Dengan teamfight yang ada di mid tuh tadi dia benar-benar bakal mengenai ke arah seorang Drian kali ini tapi lihat bajannya. Oke, ejector langsung ke arah Drian tapi dia langsung flicker mundur Bude. Mereka nggak mau terlalu maksain juga tim fightnya karena Onyx Esports secara tidak langsung mereka udah nyetir EVOS Legend untuk apa ya mundur ke arah base-nya karena mereka udah kehilangan turret. 5 turret dipegang sama Onyx Esports. Taunting, EVOS. Dari segi point kill, keduanya bisa saling ngedot satu sama lain. Maju mundur, tapi ini Lord pertama. Iya loh pertama Lord langsung pertama. dikantongi sama Onyx tanpa ada kontes dari EVOS Legend. Itu dia, udah di zoning out habis-habisan sama Drian. Dan mungkin EVOS Legend nggak bisa melihat itu ya, kayak kita. Lord Iya. Camp by Mandiri. Bener, Lord Camp by Mandi. Padahal ya tadi kalau menurut aku kalau misalnya EVOS mau mainin Cloud-nya mungkin masih bisa sih dibanding ngambil. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya nggak ada magic damage juga susah sih sekarang. Apalagi kita tahu setelah update ini banyak banget item-item yang di remake juga sebenarnya magic penetration jadi mulai agak sedikit sulit untuk itemnya dan Lordnya sudah mulai masuk kali ini Bude di area mid. Meteor Shower sakit sakit bersama banget. dengan Suns sudah mengeluarkan Mountain Shocker-nya di area tengah. Inhibitor nggak akan bisa diselamatkan EVOS Legend. Mereka begitu kewalahan di area bottom lane juga sudah mulai dihabisin. tumbang Onyx Esports akan semua. masuk bersama dengan Lord Tyrant Revenge ke area blue. Dan ada Wave Dragon Pendragon hanya diusir mundur. Dan EVOS Legends sudah kehilangan 2 inhibitornya. Onyx Esports cukup puas untuk mengamankan 2 inhibitor. Iya dan bahkan mereka juga kehilangan turret di area atas Bude kali ini. Agak sedikit kewalahan dan bahkan lihat Rian yang mulai masuk dengan Tyrant Revenge. Lihat Meteor Shower lagi dan lagi dari seorang CW kali ini bajannya ejector. Tapi ternyata masih cukup tanky juga dari teman-teman Onyx Esports. Pendragon mulai maju dengan adanya Inferno. Dan lihat one-nya mulai masuk ke hot guard dari seorang Rek. Tapi ternyata juga lihat dapat. anti-match kali ini masih punya juga Shunpo dan juga Jit Gundo. Dibalikin keadaannya oleh seorang anti-match di situ Bude. Sekarang kata dalam masalah sudah terlihat dari CW dan juga Suns. Mau kabur kemana? Low 50 keluarkan. Recall, go. Apakah sempat? Masih sempat sepertinya tapi lihat one-nya di area bawah. Benar-benar dipunish habis-habisan Bude. Ya, terkejar oleh anti-match itu bukan hal yang dia mau pastinya karena susah banget. Kabur dari anti-match tapi di area top lane sendirian. Rian bersama
bersama dengan Boots dan juga Anti-Mage sudah menyusul menghancurkan satu inhibitor terakhir dari EVOS Legend. Iya, masih mau lebih ternyata. Oh, nice banget dari seorang Rian kali ini, tapi lihat bajunya udah mulai Udah ada datang. minion. Boots-nya pun terkena ejector kali ini, Mortalnya bakal pecah, apakah masih bisa bertahan? Masih bisa bertahan dari seorang Boots. Ejector lagi dan lagi. Dari seorang Bajan Sepul Force juga mulai dibukakan. Dan bahkan lihat masih ada The Wild Dragon ke arah seorang Pendragon kali bajannya. Ejector lagi ke arah seorang Sans. Sansnya tumbang. 2-2 kali ini pertukarannya Bude. Terlalu nepsong dari Drian maju ke arah depan dengan Tyrant, Revenge Tyrant Race, tapi minionnya juga belum masuk. Super dive dari Drian, lalu Sans tak ada yang bisa melindungi lagi. EVOS Legend mencoba untuk melakukan sesuatu. Pendragon cukup kuat tadi dengan adanya hardguard yang dia miliki, dia ngeluarin Inferno semuanya hanya untuk menahan dari segi base-nya. Tapi kalau kita ngeliat dari replay by Axe-nya, tuh lihat, itu udah hilang ya. Ini kayak bener-bener dari EVOS mereka fokus banget untuk nge-take down Boots. Tapi padahal Boots itu tanky banget di bawah, karena lagi makin susah banget di take down. Apalagi yang bisa ngehentiin Boots itu kayak stun atau mungkin slow-nya juga gitu kan. Terus kontrol yang dimiliki sama EVOS Legend ini agak sedikit sulit juga sih. Mereka cuma punya Bajan doang. Dan bahkan Rexy mungkin. Kalau Lihat tuh, bisa 1v1 gak Bude? Boots-nya sama Wan. kabur. Oh, saya masa offlane mulai dibuka tapi nggak bakal terpaksa akan lihat Boots-nya benar-benar ngegangguin. Kali ini masih bisa diamankan kah? Red buff-nya oleh Pendragon? Enggak. Oh, sama Wan ternyata. Iya. Rexy-nya hilang Bude. Yes, dari Onyx Esports mereka ngebiarin Boots di area top lane sendirian sudah cukup. Itu udah kayak turret yang jalan-jalan ngasih damage. Iya. Sementara dari teman-teman yang lain tinggal ngegroup up 4 hero mencari mangsa dari EVOS Legend. Macannya mau dicucuk-cucuk pakai landak. Dan ini dari Onyx Esports kan menunggu sampai Lord yang kedua. Sesaat lagi hanya tinggal 10 detik terakhir. EVOS Legend harus menunggu juga gimana caranya ngegangguin atau mencari celah dari permainan Onyx Esports. Di area top lane ada One yang udah nge-split push terus-terusan, tapi CW bisa dengan sangat mudah untuk nge-clearing minion. Dan kita bisa ngeliat dari Lord Camp by Mandiri, Lord sudah hadir, Onyx Esports udah nge-zoning out pemain dari EVOS Legend. Iya, dan bahkan ya ini perlu di-take juga. Uranus yang dimainkan sama Boots 4 kali itu masih 100%. Wow. Jadi itu harus respect-win banget sih sebenarnya ke arah Uranus. Tapi kali ini lihat Hardguard. Hardguard-nya mulai masuk ke arah Pendragon. Inferno juga udah mulai di bawah up. Tapi lihat bajannya terlalu depan kali ini. Flicker keluar, tapi lihat jet bunuh dari seorang Anti-Mage. Masih bisa flicker keluar. Dan lihat Wan-nya mulai datang di area belakang kali. Tapi dia nggak punya blue buff, dia punya red buff doang. Dan kali dari Wan-nya nggak bisa kabur, sedikit sulit. Terkena slow effect dari Onyx Esports. Iya, dan pertukarannya adalah 2 untuk 1, bukan pertukaran yang baik tentunya untuk EVOS Legend. Ini membuka Onyx Esports, mereka punya jumlah yang lebih banyak. Mereka punya kapabilitas untuk mengamankan Lord dengan sangat cepat. Membiarkan Boots untuk menjadi distraksi bagi EVOS Legend. Tuh lihat 3 member ngejar. Boots pun tidak sanggup. Coba mau dipanis, Boots-nya udah sangat low. Mau kabur kemana, tidak bisa ternyata. Terlalu lama menahan dari Boots di area base milik EVOS Legend. Iya, tapi dari Onyx Esports mereka berhasil mengamankan Lord-nya, Sans-nya juga tidak tumbang. Dan bahkan lihat Lord-nya dari Sans pun masih bisa ngedapetin double buff. Lagi-lagi di pop up hanya untuk mengetahui posisi dari EVOS Legend. Mountain Choker dari Sans benar-benar ngeganggu juga sih. Ya, dan ini ngebuat Onyx Esports seenggaknya harus menunggu untuk beberapa detik kemudian karena Boots masih tumbang. EVOS Legend ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk membalikan keadaan pula. Udah menang jumlah, nggak ada Boots yang begitu ngerepotin, tanky banget. Nggak bisa untuk membantu Onyx Esports. Lord sudah masuk, membiarkan Lord masuk ke dalam base itu adalah suatu hal yang tidak baik. Iron Revenge ke arah mana, ke arah belakang. Ternyata Pendragon udah sangat low, Inferno sudah di pop up, tapi dia ada Bajannya sendirian, mau nangkap ke arah mana? Bajan ditumbangkan Iwan, anak emak, mencoba untuk melakukan sesuatu, tapi Will Trigger
Wanta bisa bertahan. Reaksinya memilih untuk kabur saja bersama dengan Pendragon. Tinggal tersisa 2 lawan 4. Dan reaksi itu tersisa Pendragon seorang diri. Berusaha sekuat tenaga untuk menahan semua damage dari tim Onyx Pendragon, Esports. Maniac, oh my god. Ini wipe out dari Onyx Esports. Ditambah dengan Maniac, game pertama dikantongi oleh Onyx Esports. Wow. Ini kalau kata Ranger Mas, ini